Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami katakan sungguh besar nyata di sepanjang hidupku, caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, oh, oh. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Segenap hati kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh. Kami tinggikan kan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang nyata dalam kehidupan kami. Karena Engkau memberikan hidup-Mu, maka kami memiliki kehidupan yang baru. Dan hari ini kami percaya bahwa masa depan kami terjamin dalam tangan-Mu. Ajar kami menghargai pengorbanan-Mu dengan melakukan hidup yang maksimal dan memaksimalkan setiap potensi yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk berjalan dalam anugerah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, di dalam roh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya, selamanya. Halo Kampus Connection, senang sekali bisa kembali bersama dengan teman-teman semua di tempat ini. Dimanapun kalian berada, saya harap kita semua ada di dalam satu keadaan yang baik. Kita sudah memasuki bulan Februari tahun 2024. Ada yang baru masuk semester baru, ada yang masih liburan. Saya harap kita semua tetap semangat dalam memasuki semester yang baru ini. Kita bersyukur hari ini kita juga baru saja mengambil perjamuan kudus, mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib bagi setiap kehidupan kita. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Kami melihat Tuhan begitu setia di dalam hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami buka telinga kami. Dan biar Tuhan berbicara secara spesifik kepada setiap kami. Ini kami Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, izinkan saya untuk membuka firman Tuhan hari ini dengan sebuah ilustrasi. Jadi ceritanya ada seorang Indian yang berkunjung kepada sahabatnya di perkotaan. Saat dia bertemu dengan sahabatnya tersebut, sang sahabat yang merupakan seorang pebisnis mengeluh tentang kehidupan kota yang sangat amat sibuk. Kehidupan kota yang penuh dengan deadline, bising suara kendaraan, kehidupan kota yang penuh dengan polusi, sehingga dia tidak bisa merasa damai dan jenuh di situ. Lalu sang Indian mengajak sahabatnya berdiri di trotoar di pinggir jalan yang sebenarnya ramai banget dengan kendaraan yang berlalu lalang sana sini. Lalu dia berkata seperti ini, kamu dengar gak? Sahabatnya bilang, apa? Dengar apa? Saya gak bisa dengar suara apapun kecuali suara mobil yang lalu lalang ini. Kata sang Indian, saya dengar suara burung. Coba sini. Lalu mereka jalan ke belakang gedung yang ada di dekat mereka. Dan akhirnya mereka menemukan sarang burung yang berisi anak burung di belakang sebuah gedung tinggi. Kok kamu bisa dengar sih? Kata sang sahabat. Di tengah suara mobil yang padat, yang berisik. Kok kamu masih bisa dengar? Sang Indian tersenyum, lalu sambil mengamati sarang burung tadi, diam-diam dia menjatuhkan 2 buah koin ke tanah. Dan kemudian temannya, sang pebisnis itu langsung dengan refleks berkata gini, ada uang jatuh. Saut sang Indian, terus kemudian dia bilang gini, kamu kok bisa dengar sih ada koin jatuh di tengah semua suara yang lalu lalang ini? Satu message yang bisa kita dapatkan teman-teman.
Kita hanya akan mendengar apa yang ingin kita dengarkan. Sang Indian dia peka dengan suara burung memang karena dia membiasakan dan dia ingin untuk mendengar suara alam. Sang pebisnis peka sama suara uang jatuh karena dia ingin dan dia membiasakan diri dengan suara uang koin tersebut. Demikian pula dalam relasi kita dengan Tuhan. Apapun musim kehidupan yang sedang kita hadapi saat ini teman-teman, sebenarnya Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Relasi yang akrab dengan Kristus itu adalah sebuah anugerah dari Allah dan itu harus kita pelihara. Sehingga kita bisa selalu peka dengan tuntunan Tuhan. Relasi dengan Tuhan harus dipelihara. Kenapa? Agar tidak menjadi merosot, agar nggak menjadi suam atau bahkan menjadi hambar dalam kehidupan kita. Dalam hidup kita juga kita lihat di dalam pertemanan, kalaupun kita satu kampus sama teman kita, kalaupun kita satu himpunan sama teman kita satu kelompok cell group bahkan, kalau kita nggak pernah punya yang namanya quality time, atau waktu yang kita habiskan bersama-sama yang cukup berkualitas, relasi yang tadinya dekat, pasti lama-kelamaan akan menjadi jauh. Dan lama-kelamaan akan semakin menjadi jauh. Kita nggak tahu kondisi teman kita, bisa jadi kita sampai lupa tanggal ulang tahunnya. So teman-teman, kita perlu mempunyai quality time juga dengan Tuhan supaya hidup kita menjadi produktif dan maksimal. Yesus pun memberi contoh tentang gimana menyediakan quality time atau waktu yang berkualitas, yaitu dengan mengambil waktu teduh atau waktu hening bersama dengan Allah. Di dalam Injil Matius, Markus, Lukas dicatat bahwa Yesus menyediakan waktu yang berkualitas dengan Allah Bapa, baik itu di pagi hari ketika hari masih gelap, siang hari maupun malam hari. Dia seorang diri pergi ke tempat yang sunyi untuk bersekutu dengan Allah Bapa. Dan waktu hening atau waktu teduh ini yang disebut dengan silence and solitude. Gitu. Tapi bukan berarti untuk membangun relasi dengan Tuhan kita harus selalu menyendiri dulu ke gunung atau kita masuk ke tempat yang terpencil untuk kita bisa membangun relasi dengan Tuhan. Teman-teman, kita bisa melakukannya di mana saja. Termasuk ketika kita ada di tengah banyak orang. Seperti yang dilakukan oleh Maria dari Betania yang dicatat di dalam Lukas pasal yang ke-10. Kita bisa belajar dari Maria dalam menyediakan waktu yang berkualitas atau quality time dengan Yesus. Mari sama-sama kita baca Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Sedikit latar belakang ini teman-teman. Kita melihat kalau Yesus dan murid-muridnya sedang melakukan perjalanan di wilayah Yudea. Ia tiba di sebuah kampung yang bernama Kampung Betania. Dan di dalam Yohanes pasal yang 11 dicatat ini sebuah kampung yang juga tidak jauh dari Yerusalem. Kampung tempat tinggal dari Lazarus bersama dengan dua saudarinya yaitu Maria dan Marta. Marta kesal sama Maria. Kenapa? Ini Maria dia cuma diem doang deket sama Tuhan Yesus. Sementara nih saya sibuk nih. Gue sibuk nyiapin ini itu untuk melayani Yesus. Proteslah Marta ke Tuhan. Tapi Tuhan malah kasih jawaban, Maria pilih bagian yang terbaik yang gak akan diambil daripadanya. Maria lebih memilih punya quality time sama Tuhan dibandingkan dia sibuk tetapi gak ada quality time bareng sama Tuhan. Dan dari Maria kita bisa mengetahui apa yang bisa kita lakukan untuk memiliki quality time sama Tuhan. Hal yang pertama teman-teman, kita bisa memberikan perhatian kita secara penuh kepada Tuhan. Inilah yang membedakan Marta dan Maria. Maria terus duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Artinya Maria merendahkan hati, dia berserah dan memberikan perhatian penuh kepada Yesus. Tidak seperti Marta yang melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Yesus.
Di dalam ayat 40 dimention Marta sibuk sekali melayani. Marta teralihkan perhatiannya karena dia sibuk melayani. Bukan berarti melayani itu salah, tetapi maksudnya daripada memperhatikan Yesus yang sedang bertamu ke rumahnya, Marta lebih memperhatikan kegiatan pelayanan yang dia lakukan. Dan ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Contoh teman-teman, ini udah bulan Februari, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Untuk teman-teman yang melayani, seringkali kita sibuk menyiapkan ibadah Paskah, mulai dari menentukan jam rapat, kita menentukan agenda rapat, kita mulai latihan mempersiapkan musik yang indah, dekorasi, rundown, dan lain sebagainya. Namun, di tengah-tengah kita melayani, kita lupa satu hal yang paling penting, yaitu membangun relasi, yaitu untuk kita datang berdoa kepada Tuhan Yesus, yang seharusnya menjadi pusat dari pelayanan yang kita lakukan. Perhatian kita teralihkan pada acaranya, pada kepanitiaannya, kegiatannya, dan lain sebagainya. Inilah sikap yang dituliskan seperti Marta. Marta menjadikan pelayanan sebagai fokus. Ini salah fokus teman-teman. Seharusnya fokus utamanya adalah quality time dengan Tuhan. Fokusnya bukan ke pelayanannya, fokusnya bukan ke kegiatannya, tetapi fokusnya kepada Tuhan. Melayani bukan hal yang buruk teman-teman. Melayani ini penting, tetapi kita harus ingat pusat dari semua pelayanan kita adalah Tuhan. Yang kita layani adalah Tuhan, bukan manusia, bukan pelayanan itu, bukan pemimpin kita. Sama seperti saat kita melakukan disiplin rohani, saat kita berdoa, merenungkan firman Tuhan, ibadah, dan juga kita sedang di dalam cell group, yang menjadi fokus utamanya adalah Tuhan. Gak jarang teman-teman saat kita berdoa, bukan Tuhan yang jadi pusat perhatian kita, tetapi malah diri kita sendiri. Masalah yang sedang kita hadapi, harapan-harapan yang kita miliki yang menjadi fokus dan pusat perhatiannya. Artinya ketika kita sedang melakukan seperti itu, kita sedang menjadi seperti Marta. Bukan Yesus yang menjadi pusat perhatian, namun hal-hal yang lain yang justru jadi fokus dan pusat perhatian. Dengan kita punya yang namanya quality time, dengan kita mengambil waktu hening, kita mengambil waktu teduh, atau yang kita pelajari dalam beberapa minggu terakhir ini tentang bagaimana kita bisa merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita bisa punya waktu teduh, silence and solitude. Kita sedang memusatkan perhatian kita kepada Tuhan, bukan tertuju kepada keadaan di sekitar kita. Itu yang dilakukan Maria. Walau pada saat itu Maria pasti gak sendirian, pasti banyak orang dan gak sunyi, Maria tetap menjadikan Yesus sebagai pusat perhatiannya. Kita pun bisa seperti Maria, kita gak harus selalu di tempat sunyi untuk kita bisa quality time sama Tuhan. Tapi kita bisa melakukannya dimanapun kita berada. Di kampus, saat kita lagi jeda kuliah, waktu lagi jam makan siang, waktu kita lagi di jalan, kita bisa ambil waktu untuk berdoa dan punya quality time sama Tuhan. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan seperti Maria adalah memilih bagian terbaik dalam penilaian Kristus. Ayat yang ke-41 dikatakan engkau menyusahkan diri dengan banyak hal. Istilah banyak hal ini menunjukkan bahwa dalam menjamu Yesus dan murid-muridnya, Marta menyiapkan banyak hal, menyiapkan banyak makanan, menyiapkan banyak minuman mungkin untuk Yesus dan para muridnya. Marta melakukan hal yang baik, tetapi Maria melakukan hal yang terbaik. Seperti di ayat 42 dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Satu statement yang dikatakan Yesus, tetapi hanya satu saja yang perlu. Ini menunjukkan bahwa seharusnya prioritas kita, prioritas setiap orang yang ada adalah menjadikan Yesus sebagai pusat. Bukan kesibukan yang lain. Itu adalah bagian yang terbaik, yang lebih dari semua hal baik yang dapat dikerjakan oleh semua orang. Membedakan yang terbaik dari yang baik. Hal yang ketiga teman-teman, mengalami kekuatan yang dari Allah. Saat kita punya waktu yang berkualitas dengan Tuhan, kita akan mengalami kekuatan yang dari Allah. Ini yang membedakan antara Maria dan Marta. Marta berusaha dengan sekuat tenaga melayani, melakukan hal yang baik dengan kekuatannya sendiri. Alhasil, seperti ayat 40, ayat 41 mencatat, Marta mengeluh dia sibuk dan dia khawatir akan banyak hal. Sementara Maria memilih prioritasnya dengan benar. Dia mendapatkan relasi yang akrab dengan
Yesus. Yesus pun membela Maria. Yang sering terjadi dalam hidup kita adalah kita seringkali menganggap bahwa kita adalah penanggung jawab utama atas kehidupan kita. Ya memang kita harus bertanggung jawab atas hidup kita, namun kita harus sadar juga kalau kita ini didesain untuk menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Sehingga di tengah semua kesibukan yang kita lalui, kita nggak boleh melupakan kenyataan bahwa kita harus senantiasa bersandar kepada Tuhan. Semakin kita sibuk, semakin kita perlu bergantung sama Tuhan. Semakin banyak kegiatan kita, semakin kita perlu Tuhan. Semakin banyak masalah di dalam kehidupan kita, semakin kita perlu Tuhan. Dan kalau kita sudah melakukan 3 hal ini, apakah itu berarti kita nggak perlu melakukan kegiatan yang lain seperti belajar, bekerja, atau melayani? Bukan seperti itu ya teman-teman. Di dalam semua kegiatan yang kita lakukan, kita harus tahu kalau fokus kita adalah Tuhan. Bukan kita, bukan masalah kita, bukan harapan kita, bukan kondisi yang ada di sekitar kita. Contohnya gini, kalau kita naik pesawat, maka awak pesawat akan memperagakan cara menggunakan seatbelt, pelampung, dan juga masker oksigen. Salah satu informasi yang disampaikan jika tekanan udara di kabin itu turun adalah kira-kira seperti ini. Bagi penumpang yang membawa anak-anak harus mengenakan masker oksigen terlebih dahulu sebelum mengenakan masker oksigen kepada anak Anda. Teman-teman tentu pernah mendengar pengumuman seperti itu bukan di dalam pesawat. Hal ini bukan berarti bahwa mengenakan masker oksigen kepada anak-anak tidak penting. Atau menganjurkan supaya orang tua jadi bersikap egois dengan menyelamatkan diri sendiri daripada anak-anaknya. Bukan, tentu bukan seperti itu. Namun orang dewasa harus mengenakan masker oksigen terlebih dahulu supaya ia tidak pingsan karena kekurangan oksigen. Dan setelah kondisi pernafasannya oke, kondisi pernafasannya ini bisa terjamin karena dia udah pakai masker, baru dia mampu menolong anaknya. Demikian pula halnya dengan kegiatan-kegiatan yang baik dan penting seperti belajar, bekerja, pelayanan. Tanpa kita punya quality time dengan Tuhan, kita tidak akan mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang baik dan penting tersebut sebagaimana yang seharusnya. So teman-teman, lakukan disiplin rohani itu. Bangun kerohanian kita dengan baik. Milikilah quality time sama Tuhan supaya hidup kita produktif dan kehidupan kita pun menjadi maksimal. Baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, latih diri kita untuk kita berdoa. Punya quality time sama Tuhan membuat kehidupan kita produktif dan juga kita memiliki kehidupan yang maksimal. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Hari ini kami belajar Tuhan untuk kami bisa punya quality time sama Tuhan. Kami bisa belajar untuk kami senantiasa berfokus hanya kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk kami bisa fokus memandang kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami gak terdistraksi dengan masalah yang ada. Untuk kami gak terdistraksi dengan kondisi yang ada. Dengan segala doa-doa yang kami naikkan. Tetapi di tengah setiap kondisi yang ada, di tengah semua masalah pergumulan yang ada, biar kami bisa tetap berfokus hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau pusat dari kehidupan kami. Hanya Engkau yang sanggup untuk menolong dan menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Hari ini juga Tuhan, hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Di tengah-tengah perkuliahan yang ada, memasuki semester yang baru, biar ada berkat daripada Allah, kepintaran yang daripada Allah itu dicurahkan di dalam kehidupan-Mu. Dan juga Tuhan yang memenuhi segala keperluan-Mu, segala kebutuhan-Mu, segala kebutuhan finansial-Mu, Tuhan yang mencukupkan. Biar semua pekerjaan tangan-Mu dijadikannya berhasil. Terimalah damai sejahtera, sukacita dan penyertaan daripada Roh Kudus yang senantiasa ada sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa beberapa waktu lagi kita akan menyelenggarakan yang namanya pemilihan umum atau pemilu. Pastikan setiap kita untuk mempergunakan hak suara yang kita miliki. Jangan golput dan teruslah berdoa bagi Indonesia.
agar damai sejahtera meliputi negeri tercinta kita ini. Kita percaya Dia yang Maha Kuasa, Dia punya rencana yang terbaik bagi setiap kita, dan terlebih lagi Dia punya rencana yang terbaik bagi Indonesia. Buat teman-teman yang masih memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silahkan teman-teman scan QR Code yang tersedia di layar. Ada para pendoa, ada para konselor yang siap untuk melayani teman-teman sekalian. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.